saya itu naik satu strip aja dia udah protes tuh Mas Tommy. Misalkan unit gitu ya, masih di 80 derajat, tiba-tiba besok naik satu strip itu operatornya udah protes. Sekarang itu enggak. Adalah hari yang sangat spesial buat kita semua karena di hari ini kita kedatangan trainer atau coach senior kita, Bapak Ponco Susilo. Nanti beliau akan menyampaikan pemaparannya ya. Jadi karena ini sifatnya technical training, Bapak Ibu semuanya mohon nanti partisipasi aktifnya dengan bertanya jikalau ada yang ingin ditanyakan lebih detail atau ingin digali lebih dalam. Ini adalah tiga hal yang kami harapkan nanti Bapak Ibu dapatkan. Jadi satu, yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sih memanage alat berat Bapak Ibu atau equipment apapun, baik alat berat maupun support equipment apapun itu yang berkaitan dengan aset Bapak Ibu supaya lebih optimize. Jadi kalau Bapak Ibu beli dengan harga 1 juta US dollar, maka optimizing manfaatnya itu bisa bisa optimize. Optimize ini nggak harus mentok ya, nggak harus bukan maksimum, tapi mengoptimize. Bisa jadi di alat tertentu bisa sampai 30.000, alat tertentu lagi bisa sampai 70.000, mungkin alat-alat yang lain hanya sampai sanggup di 20.000 dan sebagainya. Nah, bagaimana mengoptimas tersebut supaya kalau kita naikkan lagi sedikit ROI-nya, return of investment-nya jadi optimum, sehingga Bapak Ibu yang bagi Bapak Ibu pemilik usaha ataupun juga bagi investornya juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya gimana? Dengan applying teknologi gitu. Karena alat berat ini masif dengan investment, sehingga kalau banyak beli alat, otomatis banyak investasi. Bisa nggak sih dengan tidak terlalu banyak, dengan jumlah yang pas, tapi kita bisa lakukan. Nah, yang kita percaya adalah saat ini dengan applying teknologi. Yang ketiga adalah teknologi yang kayak gimana? Apakah harus teknologinya Elon Musk, teknologi roket yang harus sangat canggih? Oh tidak, tentu adalah teknologi yang bahasanya Pak Ponco nanti suitable atau appropriate atau yang pas, yang cocok, yang eh, kecanggihan juga nanti orang repot pakainya, kegampangan juga nggak bisa applying. Nanti mungkin ini adalah 3 poin yang kita harapkan dapat sehingga nanti Bapak Ibu bisa eksplor di bagian ini. Oke, itu pengantarnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Direktur Pertabi Bapak Rohman Alamsa. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tommy selaku Sekretaris Jenderal Pertabi Pusat, di mana beliau bisa luangkan waktunya dan terus bersemangat menyajikan yang terbaik untuk negeri ini, yaitu menyediakan wahana untuk sharing knowledge, ya, kemudian juga sharing teknologi berkaitan dengan manajemen peralatan alat-alat tambang. Kemudian yang kedua, juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPD Pertabi Regional Kaltim. Di sana sudah Pak Toto Haryanto, kemudian ada Pak Paran dan krunya. Saya lihat sangat aktif dan banyak kontribusinya bagi pertumbuhan Pertabi di Kalimantan Timur, daerah yang sangat potensial karena kita tahu nanti akan menjadi ibu kota negara kita, yaitu IKN Balikpapan, luar biasa. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dari Pertabi DPD Regional Sumatera Selatan, ya, atas concernnya untuk turut mengembangkan Pertabi di Indonesia bagian barat, gitu ya, termasuk juga untuk Pertabi DPD di Sulawesi Selatan, ya, Makassar dan sekitarnya, yang terus mengikuti kiprah Pertabi untuk membangun negeri. Kemudian juga apresiasi sama penghargaan yang tak terhingga saya sampaikan kepada guru kita, yaitu Bapak Ponco Susilo atau key speaker kita hari ini,
yang dengan ikhlas dan sepenuh hati selalu berbagi ilmu, berbagi knowledge kepada para teknisi alat berat Indonesia. Mudah-mudahan sharing ilmu yang diberikan hari ini bernilai ibadah dan menjadi amal jariah bagi Pak Ponco, kemudian keluarganya dan mitra-mitranya, ya, untuk senantiasa menjadi sehat, bugar, menjadi aset negeri. Amin. Rekan-rekan semua, berbahagia sekali bahwa pada hari ini kita akan sajikan sharing knowledge berkaitan dengan applying technology to optimize the total ownership cost of asset melalui manajemen. Pak Rohman ke mute, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, baik. Berbahagia sekali bahwa hari ini kita akan lakukan sharing teknologi tentang applying teknologi to optimize the total ownership cost of asset. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat di dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat saat ini. Kita paham bahwa ada tahapan-tahapan di dalam revolusi industri, mulai dari 1.0, kemudian 2.0, 3.0, dan saat ini kita akan sharingkan tentang 4.0 atau yang biasa disebut 4.0. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana cara mengelola aset-aset kita, yaitu alat-alat berat yang tadi disampaikan oleh Mas Tommy harganya sangat mahal, bisa memberikan manfaat atau benefit yang optimum melalui tata kelola yang menyesuaikan perkembangan saat ini dengan berbekal teknologi 4.0. Jadi teknologi 4.0 itu tidak hanya kita berpikir bagaimana alat itu sekedar jalan, kemudian juga tidak berpikir hanya bagaimana alat itu kita miliki saja, tapi nanti akan dikupas bagaimana suatu alat itu dengan perangkat teknologi terkini bisa menghasilkan beneficial yang maksimum, sehingga return on investment itu bisa diperoleh lebih cepat, gitu ya. Pengembalian atas modal yang sudah dikeluarkan dari produktivitas alat yang tinggi itu bisa kembali dengan cepat. Kemudian juga akan dibahas juga bahwa dengan adanya teknologi itu kita bisa menghindari adanya premature failure atau kegagalan secara dini pada peralatan, di mana setiap kegagalan itu akan berpotensi pada timbulnya cost yang sangat besar. Nah, itu akan disampaikan oleh Pak Ponco. Dan Pak Ponco juga akan mengupas bahwa kita jangan terlalu fobia terhadap teknologi, karena kadang-kadang karena teknologi itu selalu berbiaya lebih mahal daripada yang konvensional, kita akhirnya muncul fobia, muncul ketakutan, ya. Padahal kalau mungkin kita kaji bahwa adanya timbul biaya itu juga akan bisa memunculkan benefit lain, ya, melalui integrasi sistem yang baik, maka losses itu atau kerugian-kerugian itu bisa dihindari melalui prediksi-prediksi yang bagus, melalui penggunaan artificial intelligence, maka suatu kegagalan itu bisa diprediksi sehingga kita bisa lebih siap, kita bisa antisipasi, dan kita bisa menghentikan potensi failure yang lebih besar sejak awal, sehingga kerugiannya atau kerusakannya tidak menjadi major. Nah, ini akan dibahas oleh beliau. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang akan dikeluarkan oleh Pak Ponco hari ini bisa kita serap dan menjadikan kita menjadi teknisi yang unggul, SDM yang unggul, ya, yang tidak hanya mampu menyelesaikan masalah teknikal saja, tapi kita juga punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kapabilitas finansial. Kita juga mampu menyelesaikan terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan economical skill. Ya, kita bisa selesaikan masalah-masalah yang terkait dengan mekanikal atau apapun yang muncul. Sehingga nanti apapun yang kita kelola itu menjadi lebih sehat. Kita mampu menjadi teknisi yang handal dalam menyajikan equipment health, kesehatan unit yang optimal, ya. Ya, siapa tahu nantinya kalau saat ini kita menjadi mekanik yang handal, tapi mekanik yang berpengetahuan ini akan menjadikan
diri kita ini tidak hanya berhenti sebagai stop career in mekanik gitu ya, tapi bisa menjadi seorang pengusaha alat berat, bisa membuat industri alat berat, dan itu adalah high valuable yang terus kita akan kejar dan kita sajikan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikutin journey kita hari ini, mengambil manfaat optimal, dan selanjutnya silakan dipraktekkan membuat diri Anda menjadi lebih sukses. Dan kepada semua member Pertapi, saya berharap semuanya akan tetap sehat, bergairah, bersemangat. Dan ingat bahwa kita ada event besar dalam waktu dekat. Yang pertama adalah nanti tanggal 30 Oktober akan ada seminar nasional Pertapi yang akan diselenggarakan di Balikpapan. Maka silakan semuanya hadir, ya, semuanya mendaftar. Kita harus bikin forum ini amazing, karena nanti kita akan hadirkan tokoh-tokoh nasional, ya, kemudian juga yang buka saja openingnya nanti akan dilakukan oleh Pak Wali Kota, ya. Kemudian pembicara-pembicaranya ada dari concession owner, ada dari kontraktor, ada dari supply chain, macam-macam. Ya, tentunya akan menjadi pusat kajian ilmu yang menarik untuk bekal sustainability bisnis kita ke depannya. Jadi silakan hadir di tanggal 30 Oktober. Kemudian juga nanti di tanggal 31 Oktober akan ada grand opening Sekolah Mekanik Nusantara atau Semesta yang saat ini sudah berdiri di Balikpapan. Sudah merunning batch pertama untuk basic mechanic course. Ya, nanti tanggal 31 akan dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota. Tolong semuanya hadir, ya, berbondong-bondong. Ya, kita buktikan bahwa SDM Indonesia adalah SDM yang haus akan ilmu, bahwa SDM Indonesia adalah SDM yang mampu berkontribusi untuk negeri, membangun sesuatu yang positif dengan spirit yang positif pula. Ya, kita sukseskan grand opening semesta. Kemudian nanti di tanggal 1 sampai 3 November di Jakarta juga Pertapi akan ada event menjadi salah satu kontributor untuk Expo Konstruksi Indonesia di tanggal 1 sampai 3 November di Kemayoran Jakarta, di mana nanti ada juga konferensi terkait dengan konstruksi Indonesia. Ya, silakan semuanya daftar dan gali, dapatkan ilmu semaksimal mungkin. Demikian opening speech dari saya. Semoga semuanya tetap sehat, mendapatkan manfaat yang optimal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roman. Kayaknya seragam kita mirip ya warnanya ya. Oke, Pak Roman ini lagi di job site Bapak Ponco Susilo. Sebelum nanti beliau nyampaikan materinya, saya spoiler dulu. Jadi beliau ini sudah banyak malang melintang di dunia alat berat di PT United Traktor sebelumnya, dan sekarang beliau aktif di PT Petrolab Services. Nanti mungkin bisa perkenalan sedikit Pak Ponco sebelum mulai materinya. Dan saya panggil dulu coach kita pagi hari ini, Pak Ponco Susilo. Assalamualaikum, coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya seragamnya, backgroundnya keren ini ya. Cuma sayangnya backgroundnya sama-sama hitam dengan bajunya ya. Iya ya. Tapi insya Allah tetap terlihat ganteng maksimal gitu kan ya. Oke, coach. Gimana coach? Pagi hari ini sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah Mas Tommy. Alhamdulillah ya. Jadi nanti Pak Ponco akan sharing presentasi, total durasinya 2 jam, tapi nanti mungkin di beberapa menit, setelah 15 menit kita coba explore peserta dulu Pak Ponco, biar barangkali ada pertanyaan. Oke, siap Pak Ponco. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ponco. Ya. Terima kasih yang tadi pagi ya, oke. Sip, monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Tommy yang sudah jauh-jauh dari Brisbane nih berwisata ke Indonesia. Selamat datang kembali di Indonesia nih Mas Tommy. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman, Direktur Pertapi. Hari ini lengkap nih.
ada Ketua DPD Balikpapan Mas Toto, ada Pak Sigit Pamungkas, Ketua DPD Jabodetabek, ada Mas Andri Yoris Ginting, ada Mas Paran, Pak Haji, Pak Haji Jenderal Hutapea. Ini ada alumni Direktur Freeport nih, Pak Gempito nih, udah Gempito. Dan seluruh jajaran Pertaabi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. eh, Terima kasih sudah join pagi hari ini. Eh, jadi hari ini menurut saya ini lebih banyak sharing ya, karena eh, ini mungkin kesekian puluh kalinya training keterkaitan dengan bagaimana maintenance management untuk alat berat gitu ya. Baik, monggo Mas Tommy next. Oke, jadi eh, kenapa judulnya itu TCO, Total Cost of Ownership? Karena memang eh, balik Mas Tommy. Oke. Iya, jadi eh, sudah barang tentu setiap pengusaha atau setiap kontraktor atau pemilik alat berat pasti mengharapkan bahwa biaya kepemilikan ya dari dia hidup ya di delivery sampai nanti di akhir hayat di scrap itu ya optimize gitu ya. Jadi sehingga eh, para praktisi alat berat itu bisa memanage bagaimana sih merawat unit dengan baik sehingga semua breakdown itu adalah schedule gitu ya. Kemudian sesuai dengan planning ya, termasuk budgeting untuk maintenance gitu ya. Seperti itu. Nah, sebetulnya ada banyak strategic maintenance ya. Beberapa minggu yang lalu sudah ada yang share apa sih reliability center maintenance ya. Kemudian ada lagi Six Sigma. Banyak ya, banyak hal, tetapi semua strategik tersebut ya, semua activity itu tujuannya sama, bahwa eh, semua harus me- mengoptimalkan seperti apa sih total cost of ownership ya, dengan istilah lain itu sebetulnya life cycle cost gitu ya. Next. Nah, nah, ketika kita membeli alat berat atau membeli mobil atau apapun, itu kan purchase price ya, atau istilah ditambang itu CAPEX, capital expenditure. Ada istilah lain yaitu adalah visible cost ya, cost yang kelihatan, cost yang kelihatan. Oke, next. Oke, jadi eh, CAPEX atau purchase cost itu kan kelihatan ya. Tetapi ada hal yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar itu yang kita namakan sebagai OPEX ya, operational expenses, dan itulah yang selama ini menjadi perhatian besar karena disinilah semua cost akan muncul, apakah yang itu schedule ataupun yang unschedule ya, yang budgeting maupun yang non budgeting seperti itu kira-kira. Oke, inilah TCO, gabungan antara CAPEX dengan OPEX. Oke, next. Nah, hidden cost itu bisa 7 kali lipat, 5 kali lipat ya, udah pasti jauh lebih besar bila dibandingkan dengan eh, visible cost atau purchase cost tadi ya. Oke, next. Ada beberapa komponen paling besar yang menjadi kontributor utama OPEX ya, atau hidden cost. Salah satunya adalah unplanned downtime. Nah, eh, pada hari ini, pagi hari ini, saya akan eh, menyampaikan dari sudut pandang yang mungkin di beberapa strategik itu nggak terlalu dibahas secara detail ya, karena ini teman-teman pagi ini yang hadir ini saya lihat tadi
adalah para praktisi di alat berat ya. Ada pengusaha alat berat, ada kontraktor, kemudian ada juga yang punya alat berat sendiri. Nah, itu yang akan menjadi fokus kami pada pagi hari ini. Bagaimana sih eh, menurunkan breakdown unschedule ya? Ya, kan di beberapa customer sudah mencanangkan breakdown unschedule itu maksimal 10%. Ya. Nah, dan itu tentu ujungnya adalah ke hidden cost ya. Hidden cost-nya juga efisien, tentu ujungnya nanti adalah ke optimize TCO tadi gitu ya kira-kira. Oke, next. Tentu ada korelasi sangat kuat antara maintenance management ya dengan total cost of ownership. Nah, itu yang akan menjadi diskusi kita pagi hari ini. Apa sih 4.0 itu? Oke, next. Mas Lomi. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, tentu bukan bukan rahasia umum bahwa di setiap unit, misalkan well loader, maka kontributor cost paling besar adalah engine, ya main pump, front axle, rear axle, kemudian power module, next. Kemudian kalau di hidrolik ekskavator sama engine ada PTO atau PDG ya. Kemudian main pump dan silinder. Ini adalah komponen komponen utama ketika ini kita gabung itu bisa mencapai 60% harga unit. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita bersama. Ini mau diapain ya supaya mencapai umur optimal dan nanti bonusnya pasti prolong tuh ya. Ketika teman-teman sudah mencapai umur optimal dengan survive ya dengan strategik yang benar itu ujungnya nanti bonusnya prolong gitu ya atau extended life. Nah, itu tentu akan banyak berpengaruh terhadap tadi optimize TCO tadi ya. Next. Kalau di dump truck tentu hampir sama ya, ada engine, power module, kemudian rear axle group. Rear axle kan ada differential gear, ada final drive kiri dan kanan. Next. Kalau di bulldozer hampir sama ya. Ada final drive kiri kanan, ada main pump, ada engine, ada power module. Ini adalah komponen biaya yang paling besar dan ketika terjadi fatality failure itu biasanya akan diikuti dengan surcharge yang sangat besar ya Bapak Ibu. Dan biasanya surcharge parts-nya itu mencapai 70% dari harga unit, maaf, dari harga komponen baru. Misalkan harga engine 2 miliar. Ketika Bapak Ibu fatality failure mengganti silinder blok, ganti crankshaft, itu biayanya bisa mencapai 70% tuh. Nggak ekonomis. Nah, itulah yang harus kita eh, minimize, harus kita hindari ya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya unscheduled tadi ya, gitu ya. Next. Oke, next. Bagaimana melakukan optimize di K. Ini just myth saja bahwa seorang juara dunia sprinter Usain Bolt eh, itu memerlukan kecepatan ya kan, performance, endurance. Tetapi sejujurnya itu tidak cukup ya. Next ya. Jadi tentu gelar juara itu akan hilang ketika tiba-tiba terjadi sudden death ya. Ini bukan mendoakan, tetapi sering kita dengar seorang olahragawan ketika eh, usia masih sangat muda, kemudian terkena koroner atau stroke. Nah, itulah eh, situasi yang sangat mirip nih dengan alat berat ya. Jadi next. Jadi alat berat itu tentu dituntut availability-nya harus tinggi ya, pasti itu ya. Kemudian harus high performance. Yang ketiga adalah harus produktif ya. Jadi harus tiga komponen ini harus harus masuk nih. Karena kalau tidak ya biasanya ya akan disekerap tuh ya. Ya, plus
maintenance standar gitu ya. Maintenance standar itu artinya kita mengikuti petunjuk dari OEM gitu ya. Oke, next. Gambarnya masih muncul ya teman-teman ya? Aman ya? Masih Pak Pasti, aman. Pak Ponco masih Oke, aman. baik. Jadi eh ketika teman-teman sudah upsize ya dari small machine ke big machine, maka eh, teman-teman praktisi alat berat ini harus hijrah tuh ya. Jadi tidak lagi cukup hanya time base ya, tidak cukup hanya periodical service mengikuti OEM itu udah nggak cukup karena nanti eh unscheduled breakdownnya sulit untuk dikendalikan gitu ya. Jadi teman-teman harus harus hijrah. Nah, hijrahnya kemana? Nanti kita akan menuju ke sana. Oke, next Mas Tommy. Selesai loh ini, jangan pulang dulu ini. Kita masih ada Siap. beberapa menit ya, masih ada setengah jam lah ya Pak Ponco ya. Ya. Ya, Pak Ponco mungkin bisa open cam lagi biar serta tahu Pak Ponco ini ternyata masih 23 tahun toh ternyata gitu. Ya, kita jejer dulu lah ya Pak Ponco. Oke, Pak Ponco, tadi beberapa penanya saya coba heads up di tengah karena supaya nggak kelewat ya. Karena sesuai materinya kan itu tadi kalau Bapak Ibu lihat semua ada 60 slide ya. Ini kalau lebih malahan ada 90 slide. Jadi kalau Bapak Ibu semua ikutin itu sebagai mata kuliah di semester 1 ya bisa nyampe semester 2 itu ya Pak Ponco. Apalagi Ya, ditambah ya. dengan praktek untuk mengenali kerusakan pada silinder liner dan sebagainya, sebagainya. Wah, itu bisa sampai kuliah kerja lapangan. Keren banget. Nah, ada pertanyaan ini yang belum sempat terjawab ya. Jadi ada pertanyaan kalau panas buang dari turbo manifold dan exhaust mempengaruhi kinerja radiator sehingga menimbulkan percepatan. Sebenarnya kalau tidak ada kebocoran atau hal yang abnormal harusnya itu tidak mempengaruhi ya, kayak panas turbo manifold dan exhaust gitu kan ya. Kalau kalau manifold itu ya pasti panas ya, kalau turbo pasti panas dan itu mungkin sudah diperhitungkan oleh manufacturer kecuali ada hal yang abnormal. Mungkin Pak Ponco ada tambahan. Baik, tadi pertanyaannya exhaust temperatur atau exhaust manifold ya tadi? Exhaust pipe ini lebih panas buang dari turbo manifold dan exhaust pipe. Apakah mempengaruhi percepatan overheating engine? Oke, baik. Jadi gini, sejauh ini kalau exhaust temperatur itu di atas standar ya, jadi itu nggak strong korelasi dengan engine coolant temperatur. Karena kalau exhaust temperatur tinggi itu pada umumnya ya antara dua itu. Kalau katanya Jenderal Hutapea itu kebanyakan fuel atau kurang udara gitu ya. Itu sederhananya begitu kan ya. Nah, 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 cuman pada beberapa case memang kalau exhaust temperaturnya sangat tinggi sampai 800 derajat Celcius itu pada beberapa case itu merembet menyebabkan engine overheat kan karena water jacket semuanya kan menggunakan radiator gitu ya, tapi nggak strong correlation. Jadi perlu defining root causesnya penyebab high temperaturnya ini apa nih? Kalau kebanyakan fuel itu kan biasanya kondisi injektor ya. Tipsnya sudah tersumbat atau netes dan lain sebagainya. Ini high exhaust temperatur ini biasanya terjadi hanya pada engine yang masih pakai nozzle tuh. Masih pakai mechanical fuel injection atau masih pakai HPI ya yang masih injektornya masih pakai spring. Itu bisa terjadi. Tetapi di common rail engine itu sudah sangat jarang sekarang. Karena salah satu kelebihan engine common rail itu ketika injektornya fail, itu fuelnya ditutup oleh sistem supaya nggak merusak engine itu gitu ya. Nah, sehingga otomatis low power. Tetapi kalau yang di luar common rail
kalau ada salah satu nozzle yang rusak, itu justru ditambah fuelnya. Karena horsepower-nya turun kan. Supaya nggak turun, dipaksa ditambah, akhirnya malah merusak engine. Itu engine jadul ya, memang begitu ya. Kemudian kalau fuel sistemnya bagus, berarti intake sistemnya gitu ya. Cek dulu bos pressure-nya, apakah turun, ya kan? Bisa aja itu tersumbat di pre-cleaner-nya gitu ya. Kemudian apakah memang turbonya yang bermasalah, cek umur turbonya berapa. Kalau umur turbo udah di bawah di atas 10.000 ya, coba dicek di eh, blower side ya. Biasanya sudah terjadi keausan sehingga bos pressure-nya nggak kecapai sehingga air excess ratio-nya juga turun menyebabkan excess temperaturnya naik gitu. Itu salah satunya kira-kira. Mungkin kejawab ya. Siap. Jadi exhaust temperatur ya, bukan exhaust pipe. Kalau ditanyain ini kan exhaust pipe ya Pak ya. Nah, lalu yang berikutnya Pak, eh, saya coba satu-satu ya. Apa berapa sih Pak perbedaan temperatur upper tank radiator sama lower tank setelah didinginkan oleh fan radiator? Ada nggak Pak spesifikasinya itu? Mungkin kalau angka Baik, eksaknya lihat di manual kali ya, tapi ada atau tidak? ya. Jadi gini, mungkin beberapa brand agak berbeda ya karena saya menemukan ada beberapa termostat itu yang opening temperaturnya juga beda tuh. Ada yang openingnya di 60, ada yang openingnya di 65, ada yang di 70. Biasanya kalau untuk tropis itu dipasang yang 60 tuh Mas Omi. Supaya temperaturnya juga nggak terlalu tinggi. Tetapi kalau di beberapa negara yang lain tetap 70 gitu ya. Artinya gini, eh, tadi kan kita lihat kan trending coolant temperatur itu kan antara 80, 85 sampai 110 kan. Nah, ketika dia kembali ke lower tank, maka temperatur maksimalnya adalah sebetulnya ya tergantung termostat tadi ya. Ya antara 70 sampai 60 tadi gitu. Karena kalau terlalu dingin juga nggak bagus tuh Mas. Mas Tommy untuk working temperatur gitu ya. Karena temperatur kerjanya kan minimal 70 derajat tuh gitu ya. Tetapi kadang-kadang eh, coolant ini sekarang kan ada yang digunakan untuk mendinginkan EGR kan, exhaust gas recirculation. Kemudian ada yang dipergunakan untuk mendinginkan torque converter atau brake cooling itu juga sama-sama menggunakan air radiator tuh. Nah, itu yang artinya dia lebih panas tuh, ya, lebih panas. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu atau kondisi ambient temperaturnya di atas 50 itu diizinkan untuk mengganti termostat yang 60 tadi Mas, Mas Tommy. Diizinkan itu. Karena kalau tambang semakin dalam di lembah itu biasanya ambient-nya bisa sampai 60 tuh. Kemarin saya sempat sampling ketemu ambient temperaturnya 60 tuh. Lebih panas dari Australia itu bahkan ini. Semakin dalam karena ya Pak ya. Makin dalam ya, ya. Oke, jadi untuk yang angka eksaknya nanti lihat di manual, tapi poinnya tadi yang disampaikan Pak Ponco tadi ya. Ya, ya. Oke. Lalu lagi Pak, ini kayaknya ada yang penasaran ini sebenarnya. Mas Tommy, saya garis Nah, bawahi sebetulnya yang paling penting itu delta temperatur ya antara upper tank dan lower tank itu yang paling penting tuh. Itu kan untuk melihat apakah radiator saya ini tersumbat atau tidak nih. Kalau deltanya hanya 10 derajat, wah berarti rusak nih radiator ini, tersumbat nih. Itu Mas Tommy. Hmm. siap, siap, siap. Mantap ini ya. Jadi bukan nilai eksak upper sama lowernya, tapi deltanya gitu ya Pak ya. Delta temperatur ya. Atau tembak aja pakai thermal kamera ya Pak. Boleh, itu sudah banyak yang punya itu. Iya, betul. Ya, kalau kelihatan beda warna, ya itu berarti ada yang tersumbat di poin tersebut. Betul, ya. Nah, satu ada nih yang kepo nih Pak. Tadi kan dibilang masalah prolong komponen nih ya. Kira-kira nih menurut Pak Ponco nih, kalau core yang sama berapa kali sih Pak maksimum boleh di rotatable gitu Pak? Atau mungkin boleh digunakan lagi kali ya ini pertanyaannya ya. Baik. Nah, ini menyangkut dengan brand ini, Mas Tommy. Jadi tidak bisa kita samakan antara brand yang satu dengan yang lain ya. Karena bagaimanapun juga engine maker ini kan perlu dagang kan Mas Tommy. Kalau dia dibuat awet nanti kan nggak jualan engine dia, gitu ya. Jadi jadi gini, sepengetahuan saya, jadi kalau untuk engine
Kalau di KRA itu kan yang dipakai ulang itu kan hanya silinder blok dan crankshaft ya. Kalau silinder head itu default di scrap mas, silinder head. Karena keretakan di dalam itu yang sulit dideteksi ya. Gitu. Nah, silinder blok pun sama itu semakin canggih sekarang alat ukur untuk mendeteksi keretakan dalam, termasuk crankshaft. Jadi tujuannya adalah ketika setelah di overhaul itu kan tentu teman-teman mengharapkan umurnya ya paling enggak 20.000 ya. Kalau engine baru aja misalkan 25, maka engine reman itu ya paling enggak 20.000 ya meskipun itu jarang ya. Tetapi yang saya tahu Kak Era selalu improve tuh supaya lifetime second life-nya itu bisa optimize itu ya. Bahkan mereka mencanangkan supaya lebih bagus gitu ya. Tetapi tentunya untuk mendapatkan optimize second life ini perlu kontribusi dari user nih, dari teman-teman praktisi maintenance. Kalau overheat dibiarin, ya jangankan prolong, mencapai umur optimize saja sangat berat itu, sangat berat, gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas kualitas overhaul atau reman, tetapi kontribusi dan awareness dari praktisi maintenance eh, teman-teman itu sangat penting, termasuk bagaimana kontribusi operator ya dari sisi proper operation ya. Itu Mas Tommy. Ya benar-benar. Jadi kalaupun menjawab pertanyaannya berapa kali ya sementara baru 1 kali ya Pak di rotable ya. Ya, Belum ada yang hingga 2 kali karena engine maker juga menjamin kualitas dan beberapa komponen dalamnya ada beberapa komponen yang memang belum bisa ditemukan cara pengecekannya sehingga default di scrap otomatis maksimal mereka mencanangkan 1 kali di rotable. Nah, dan biasanya kalau overhaulnya itu schedule ya, schedule itu biasanya masih reuse tuh Mas Tommy. hmm, Tetapi kalau overhaulnya itu misalkan overheat atau prematur failure atau fatality failure, misalkan apa eh crankshaft patah, ya itu silinder bloknya juga dalam tanda kutip tuh karena pemeriksaannya harus semakin lebih ketat itu. iya Apakah terjadi siap, retak dalam ataukah terjadi center line dari main bearing bore-nya itu berubah, itu kita nggak tahu tuh. siap, siap. Ya, betul, betul, betul banget. Dan kualitas komponen juga dipengaruhi oleh kualitas maintenance si pemakai gitu ya Pak Ponco ya. Betul. Itu Beli yang kemarin barang, mm-mm. hmm, kalau nggak salah kemarin ada yang present yang total produktif maintenance kan bahwa maintenance itu bukan tugasnya orang plan ya, orang servis, tapi termasuk bagaimana operator dan lain sebagainya. Itu semua harus mendukung gitu ya. Ya, ya, benar-benar. Nah, kalau saran Pak Ponco, gimana Pak? Nih kalau operator menemukan overhead atau menemukan tanda-tanda overhead itu sebaiknya apakah langsung dimatikan atau bagaimana Pak? Baik, jadi gini, overheat ini kan dalam tanda kutip ya. Jadi kalau operator di luar yang ikut dari 1, 2, 3 Pak, suaranya masih oke? Masih Pak, Pak, Oke, lanjut Pak lanjut Ponco. ya. Ini adalah salah satu contoh fatality failure engine di mana silinder liner mengalami kapitasi yang sangat hebat ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan kekuatan air radiator itu merusak silinder liner yang dibuat dari baja gitu ya. Ini adalah contoh ketika alat berat hanya menggunakan air biasa gitu ya. Hanya menggunakan air biasa, mungkin malah aqua ya. Jadi nggak cukup ya teman-teman bahwa eh, ketika teman-teman sudah apa eh, merawat alat berat, maka wajib menggunakan supercoolant ya. Karena yang namanya supercoolant itu tidak boleh mendidih, Mas. Itu sebabnya titik didih dari coolant itu dinaikkan menjadi sampai 120 derajat Celcius ya. Artinya karena kalau air biasa itu kan hanya 101, 102 setelah dipasang cap radiator itulah yang merusak engine. Itu ya. Jadi tolong ini jangan diabaikan betapa pentingnya supercoolant di dalam radiator ya.
ini adalah case-case yang kita investigasi di KRA, Mas. Jadi bukan bukan fiksi ini ya, ini adalah real, ini contoh nyata. Betapa mengerikannya efek kapitasi terhadap silinder liner. Nah, ini adalah juga contoh fatality failure di differential gear di dump truck, dan setelah kita download use oilnya itu ternyata memang di periode sebelumnya itu sudah banyak kontaminasi, kemudian ya PK indeksnya juga naik, wear metalnya naik. Nah, ternyata interval penggantiannya masih standar ya. Jadi nggak bisa ya. Ketika teman-teman menemukan kondisi olivina drift atau diferensial itu sudah severe atau critical gitu ya. PK index, visco, wear metal, maka lakukan percepatan penggantian oli. Atau teman-teman bisa eh, mengadopsi yang dilakukan oleh timnya Pak Rohman tuh di Berau kan. Jadi lakukanlah kidney looping oli vinadrift atau diferensial gitu ya. Karena itu untuk menghemat pemakaian oli ya. Artinya kalau harusnya 1000 jam diganti 250 itu kan menjadi naik kan maintenance cost-nya kan. Nah, supaya nggak naik, Anda teman-teman mesti invest yang namanya portable oil filtration atau oil kidney looping ya. Itu udah umum tuh di dunia mining ya. Terutama untuk dump truck ya yang bisa masuk ke workshop gitu ya. Yang mudah prosesnya. Oke. Nah, kalau masih sering terjadi seperti ini di tempat Bapak, maka eh, teman-teman akan mengalami di mana operasional expenses itu akan bengkak tuh ya. Dan tentu nanti teman-teman akan berhadapan dengan departemen keuangan tuh, dengan finance, dengan accounting. Karena tahun ini Bapak tidak budget untuk beli engine, Bapak harus beli engine. Nah, itu. Inilah eh, betapa pentingnya eh, maintenance management 4.0 itu dilakukan agar hidden cost ini nggak semakin bengkak, Pak. Ya, semua sesuai planning, semua sesuai budgeting, ya, dan semuanya harus schedule ya. Breakdown schedule boleh ya 10-20% maksimal lah ya. Kalau teman-teman masih 30 ya mungkin pelan-pelan nanti diimprove ya sampai ke 20 lah kira-kira. Karena belum banyak yang bisa mencapai 10% ya. Tidak mudah itu memang. Oke. Nah, eh dari beberapa summary yang kami dapatkan dari Reman Komatsu ya, Reman KRA, beberapa kondisi prematur failure ya, kemudian fatality failure, low lifetime engine itu kebanyakan adalah blow bay pressure naik ya. Kalau teman-teman belum tahu blow bay, yaitu kan kebocoran salah satunya dari ring piston, silinder liner, kemudian kebocoran itu masuk ke crankcase, masuk ke oil pan. Nah, itulah yang nanti akan keluar. Kemudian kalau sudah ada data telemetri, otomatis akan sensor tuh. Oh, blow by pressure-nya di atas standar. Artinya besar kemungkinan eh, blow by pressure-nya sudah naik. Tentu teman-teman harus stepping ya. Jadi jangan langsung jumping. Pak, ini ganti ring piston, ganti liner, jangan. Jadi teman-teman harus cek dulu apakah hose breather-nya tersumbat, ketutup tanah, ketekuk, ataukah ada kebocoran di turbo, apakah ada kebocoran di air kompresor yang masuk ke crankcase itu teman-teman harus pastikan dulu sebelum memutuskan untuk decision ganti ring piston atau liner. Kemudian kebocoran gas. Kebocoran gas ini biasanya di silinder head gitu ya. Padahal umurnya baru 5.000 jam. Kebocoran coolant, kebocoran oli ya. Kemudian oil consumption-nya tinggi, kemudian black smoke, blue smoke ya, di knalpot, di exhaust manifold ya. Low power ya kan. Kemudian fatality failure, make window ya, ini yang paling paling ini masih sering terjadi nih, Mas. Ya, tiba-tiba make window. Kemudian dari hasil oil analysis ya critical, severe seperti itu. Itu yang masih sering terjadi nih ya. Ini memang kami samarikan
Ketika nanti teman-teman menemukan kondisi ini ya ya ini sesuatu yang sebetulnya bisa kita minimize gitu ya. Apalagi kalau unit ini sudah menggunakan teknologi telemetri plus oil analysis ya. Oke, kalau di eskavator tentu teman-teman mengalami kan, kenapa sih kok hose saya umurnya pendek, kemudian o-ringnya cepat rusak, whipping ya, silinder internal leak, kemudian oli cepat rusak, padahal olinya kan sangat banyak tuh ya. Swivel joint cepat bocor, internal leak, power take off ya, travel motor, swing motor, cooling fan motor, dan yang paling besar tentu main pump ya. Kenapa sih kok main pump saya umurnya hanya 10.000, padahal tetangga saya bisa 30.000 loh. Apa resepnya? Nah itu yang kita akan menuju ke sana. Kalau teman-teman punya dump truck yang power ship ya, merek apapun sudah pasti ya. Kalau tetangga Anda bisa 35.000, tapi Anda 10.000 transmisinya udah fail. 15.000 sudah fail. Nah, tentu ada something wrong nih. Nah, itu yang jadi di dunia alat berat itu teman-teman jangan melakukan riset sendiri ya. Terlalu panjang, Mas, terlalu panjang, terlalu mahal. Teman-teman cukup ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tetangga Anda berhasil 30.000, copy paste aja, Mas. Apa sih strateginya? Ya, tidak harus 100% ya. Mungkin 80% Anda modifikasi, Pak, di tempat saya lebih cocok begini, Pak. Nggak bisa persis dengan tetangga sebelah. Itu ya. Itu yang bisa Anda lakukan ya. Overheat ya, clutch slip itu adalah fenomena power shift transmission merek apapun. Oke, kalau teman-teman punya truk hauler ya, yang 6x4 atau 8x4 atau 6x6, tentu komponen rear axle sih 99% sama ya. Ada diferensial ketiga, ada diferensial gear front, rear front, kemudian di rear, ada final drive depan, sebelah kiri, sebelah kanan, final drive belakang, kiri, dan kanan, dan seterusnya. Nah, kalau komponen mechanical seperti ini saat ini belum ada yang sudah dilengkapi sensor ya. Artinya teman-teman melakukan condition based maintenance itu cukup dengan oil analysis ya. Lakukan oil analysis minimal separuh dari umur oli ya. Kemudian dari hasil oil analysis itu Anda harus melakukan activity itu, harus proaktif Mas ya. Kalau wear metal dan PK indexnya sudah eh, critical atau severe ya hanya dua pilihan ya. Anda percepat penggantian atau Anda lakukan kidney looping gitu ya. Karena umurnya mungkin masih rendah ya. Masih rendah, tidak mungkin Anda harus bongkar gitu ya. Karena kalau hanya dibuka di covernya itu nggak kelihatan tuh. Kalau ada bagian-bagian dalam yang mengalami keausan abnormal ya. Kecuali di magnetic plug sudah diketemukan serpihan-serpihan ya, atau di strainernya, di magnet strainernya sudah ada temuan serpihan gear atau bearing ya, jangan dilanjutkan ya gitu ya. Tetapi kalau di oil sump-nya bersih, nggak ada gram, nggak ada serpihan, itu masih keausan halus ya, silakan lanjut gitu ya. Tetapi ingat, Bapak harus percepat penggantian olinya atau kidney looping tadi. Kalau nggak nanti menjadi amplas tuh Pak ya. PK index sama wear metal tadi ya, mempercepat kerusakan komponen, inner komponennya ya. Oke. Sama dengan mechanical transmission ya. Ini yang truk on road atau off road yang 6x4 atau 8x4 ini yang populasinya paling banyak di Indonesia. Semua merek desainnya hampir sama ya. Nah, itu beberapa sudah ada yang menggunakan filter. Nah, itu selama di filternya, di magnetic plug, di magnetic screen-nya nggak diketemukan serpihan atau gram-gram yang berukuran besar ya, meskipun itu severe atau critical ya Bapak harus percepat atau kidney looping tadi gitu ya. Oke. eh ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana teman-teman yang sudah berhasil melakukan optimize engine life ya. Jadi
ketika ketika seorang pengusaha itu memutuskan membeli alat berat, tentu punya policy akan disekrap di 60.000. Nah, kemudian eh, di dalam budgeting, ya di dalam planningnya itu dia hanya membudgetkan satu kali penggantian engine, transmisi, dan rear axle. Nah, ternyata ternyata pada actualnya penggantiannya dua kali, Pak. Ya, di 24.000 diganti engine, transmisi, di 42 diganti lagi. Nah, inilah yang akan membuat eh, profitability atau tadi ya total cost ownership-nya menjadi nggak maksimal, ya nggak optimize. Yang planningnya hanya sekali penggantian, ternyata harus dua. Ini adalah eh, teman-teman Bapak atau tetangga Bapak yang sudah berhasil melakukan optimize tuh ya. Jadi ketika engine, kemudian power module, ini kita ngomong di hauler 100 ton ya, yang ini yang populasinya paling banyak di Indonesia nih. Jadi hampir 11.000 ya di Indonesia ini. Jadi pada saat eh, umur engine atau power module itu 24.000 dilakukan evaluasi dan kemudian ternyata kondisinya masih normal semua termasuk data telemetri, maka diputuskan untuk dilakukan extended life ya atau prolong life ke 35.000. Tentu activity extended life atau prolong life dari 24 ke 35 ini ya bukan seperti membalik telapak tangan Mas ya. Dulu prosesnya panjang tuh. Setiap 1.000 jam dievaluasi hasil 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 apa oil analysis, data telemetrinya 26.000 terus sampai mencapai 35.000, kemudian engine-nya kita lakukan investigasi. Oh, ternyata sudah terjadi keausan ABCD di komponen sekian sehingga diputuskan, Pak, di tempat saya ini ternyata maksimal 35.000 loh ya. Gitu ya. Jadi eh, apa tidak tidak secara tadi ya seperti membalik telapak tangan tadi. Teman-teman harus membuat strategik gitu ya ketika akan melakukan extended life gitu ya. Sehingga nanti umur engine yang kedua ya pada saat mau disekrap di umur 60.000 itu masih sehat engine-nya karena baru 25.000 umurnya kan gitu ya kira-kira. Ini adalah apa situasi yang saat ini yang paling banyak dipergunakan oleh teman-teman di dunia pertambangan ini. Karena ini yang apa ya paling simple dan paling mudah dilakukan ya, meskipun nggak mudah-mudah amat, tetapi bisa ya. Kalau teman-teman Anda bisa, tentunya bisa gitu ya. Dan rasio keberhasilannya bisa 90% Mas kalau semua stepping Anda ikutin itu optimis bisa dilakukan ya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan gitu ya. Nah, syarat dan ketentuannya nanti kita akan sampai ke sana. Nah, ini adalah salah satu syarat dan ketentuan yang paling utama nih Mas ya. Jadi ini adalah contoh salah satu hauler 100 ton ya. Ini umurnya ini dibagi 10 ya, berarti 57.617. Nah, Bapak bisa lihat ini ya. Dari HM0 di belakang sini ya sampai 57.000 ini teman-teman bisa lihat kan bahwa bagaimana customer ini dengan excellent melakukan maintenance management gitu ya sehingga trending engine coolant temperatur itu sangat bagus sekali ya selalu di bawah 85 ya antara 80 85 ya gitu ya. Nggak pernah nyentuh kuning apalagi merah gitu ya yang critical ini caution. Ini adalah syarat dan ketentuan yang paling penting. Oke, ini adalah yang perbandingan tadi ya. Tentu eh, pada saat ini ketika tender alat berat eh, sudah sudah mulai dilakukan, sudah mulai dibandingkan nih, mana sih merek alat berat dengan total cost ownership yang paling bagus gitu ya, yang paling tinggi.
maaf paling optimize gitu ya. Oh, yang satu itu ganti engine 2 kali, yang satu hanya 1 kali. Tentu tentu customer akan memilih yang lebih hemat kan, yang hanya 1 kali penggantian gitu ya dalam satu periode 60.000 jam gitu kira-kira. Ini jasanya contoh aja. Oke, oke kita akan masuk bagaimana sih melakukan optimizing engine life. Ketika teman-teman berhasil melakukan optimizing, biasanya bonusnya adalah extended life tuh atau prolong life ya. Misalkan umur standar engine 20.000. Ketika 20.000 tadi based on condition itu normal, oil analysis gitu ya. Kemudian tidak terjadi unusual noise ya, data telemetrinya juga normal, maka eh, jangan ragu-ragu untuk melakukan extended life gitu ya atau prolong life. Oke. Oke. Pak Ponco, Ya, sebelum langsung. dilanjut, nih ada pertanyaan dari rekan kita di mahasiswa dari Universitas Bina Dharma nih ya. Sama Oke, nanti langsung. ya, saya bacakan Langsung. aja ya. Jadi Baik. berapa jarak waktu pengambilan oli dan coolant sampling apakah setiap periodical maintenance? Lalu kira-kira berapa nilai TAN dan TBN pada engine oil supaya proper gitu ya. Sama tadi Pak Ponco kan meng-highlight terkait temperatur. Nah, mungkin diceritakan reason behind-nya kenapa kok engine coolant temperatur itu yang dijaga supaya bisa prolong. Itu Pak. Baik. Ya. Pertanyaannya banyak nih. Jadi pertanyaannya banyak. eh Mas Tommy mau dijawab sekarang atau nanti aja ya? Karena itu agak Kayaknya panjang ada loh jawabannya. materinya. Nah, nanti mungkin pas materinya Oke. di-highlight. Mungkin begitu. Oke. Baik, baik, baik. Ya. Oke, jadi tadi sebetulnya sudah banyak kita singgung ya. Jadi tentu yang tadi saya sampaikan di depan bahwa sukses story teman-teman di dunia pertambangan itu kita cukup ATM ya. Apa sih yang dilakukan oleh teman-teman sehingga berhasil dan ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh yang sudah diimplementasikan dari sejak tahun 2010 ya. 10 sampai dengan hari ini bagaimana ketika teman-teman itu bisa memaintain ya temperatur di bawah 90 derajat Celcius, maka ya optimis engine ini bisa kita lakukan prolong life ya. Setelah optimize life-nya berhasil, ini memunculkan banyak perdebatan Mas Tommy. Jadi banyak pertanyaan, banyak yang menyanggah karena OEM mengizinkan sampai 105 derajat terus sampai 102. Nah, itu nanti kita akan menuju ke sana. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke level 4 ya, proactive maintenance atau maintenance management 4.0, maka teman-teman juga wajib untuk menjalankan temperatur manajemen 4.0. Oke, ada satu pertanyaan ya. Berapa derajat sih sebetulnya eh, engine itu dinyatakan overheat step 1? Nah, di sini teman-teman boleh sharing nih. Coba, aku pengen dengar menurut teman-teman dari seluruh Indonesia nih. Berapa derajat, Mas? Engine coolant temperatur itu dinyatakan overheat. Halo? Ya, saya panggil aja kali ya. Silahkan. Ya, Mungkin Pak Fajar Ramadan. Nah, bisa open open mic Pak Fajar Ramadan. Mana Pak Fajar Ramadan? Adakah? karena ini sangat penting nih. Sangat Ah, penting. Basic yang sangat penting. berapa engine dinyatakan overheat? Di atas 90 derajat Celcius. Nah, Pak Joko nih di atas berapa Pak? 90 derajat Celcius, Pak. 90 derajat Celcius. Oke, ada yang lain selain Pak Joko? Oh ya, Di Pak atas Andra. 96, Pak. Tom. Bang Andre berapa Bang Andre? Di atas 96. Biasanya kalau 96, 95 dia masih 92, belum 96. dikatakan Satu lagi nih, Pak Muhammad Hara tulis. Yang angkat tangan nih.
Gimana menurut sampean? 102 Pak. 102 itu sudah kita nyatakan overheat karena Oke. pembukaannya termostat itu 70 sampai 90 derajat. Oke, siap. Nah, itu tadi Pak Ponco ada 92, 96, 102 gitu. Jadi sebenarnya yang pas yang mana ini Pak Ponco? Oke, ya. Jadi teman-teman yang semuanya nggak ada yang salah Mas Tommy ya. Jadi yang teman-teman tadi mengatakan 90 dan 96 itu berarti mereka proaktif nih ya. Heeh. Tetapi kalau Pak tadi yang menyatakan 102 berarti dia mengikuti OEM. Karena memang engine maker di dunia itu sepakat engine dinyatakan overheat itu di 102 derajat Celcius. Ya. Ketika temperatur coolant itu mencapai 102 derajat Celcius, maka otomatis eh, warning lamp akan menyala itu di di dalam cabin gitu ya. Oke. Nah, ini adalah eh, beberapa jawaban yang pernah kami dapatkan dari teman-teman ketika kita melakukan training ya. Jadi mereka punya pendapat yang berbeda-beda nih ya. Jadi bahkan ada yang menganggap itu 110, 105. Nah, inilah tugas kita untuk mengedukasi nih gitu ya. Oke. Nah, Iya, Pak Ponco. silakan. Gimana, Pak? Iya. Saya pernah, Pak, itu di Willoader 966H itu di 90 udah overheat, Pak. 90 sudah overheat. Serius? Iya, betul. Iya, Pak. Oke. Itu warning lamp atau Oke, itu aja, Pak. Hmm? hanya warning lamp? Warning lampnya nyala atau buzzernya ikut menyala? Oke. Jadi tadi teman-teman eh rada surprise juga tuh ada yang dinyatakan overheat di 95 ya karena saya belum pernah menemukan sensor engine coolant itu yang di bawah 102. Karena engine maker itu udah sepakat kan bahwa dikatakan overheat itu 102 Tim PU derajat juga. Celcius. Di Coba kita kita kan buka lokasi di Lahat ya. Dengan tim tracking-nya, Pak. Oke. Bukan Pak, pada saat overheat itu warning lampnya nyala nggak di cabin sama buzzernya? Bunyi nggak? Halo? Ya, dilanjut dulu Pak Ponco. Kayaknya Oke. sinyalnya apa yang down? Iya, Oke, silakan. kita buka salah satu literasi dari OEM ya. Ini nggak saya sebutkan mereknya bahwa silakan nanti teman-teman googling di seluruh merek ya. Jadi mereka bersepakat tuh bahwa di angka 102 derajat Celcius maka itu dinyatakan overheat dan dia akan otomatis akan menyalakan warning lamp ya di dalam cabin, ada yang di dashboard itu akan berkedip. Ketika overheat ini terus dilakukan operasi, kemudian naik sampai 105, nah otomatis engine device-nya akan bekerja tuh. Warning lamp-nya tetap nyala, kemudian buzzernya juga bunyi, plus powernya akan di-rate itu ya. Sehingga operator akan merasakan low power, barulah dia berhenti. Artinya kalau masih 102, biasanya jarang yang berhenti tuh kalau hanya nyala itu ya. Meskipun nggak semua operator ya. Gitu ya. Oke, sampai di sini sepakat ya bahwa eh, inilah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan mengikuti OEM? Apakah kita akan menunggu 102 gitu ya? Karena tadi teman-teman ada yang menjawab 95, 90. Nah, itu salah satu tanda-tanda proaktif tuh ya. Sudah tanda-tanda 4.0 itu. Tidak menunggu 102 gitu ya. Di hidrolik sama Mas ya. Jadi kalau teman-teman itu eh, sudah ada data telemetrinya, jangan menunggu overheat ya untuk hidrolik ya. Karena dinyatakan overheatnya itu di 100 derajat itu. Itu eh, terlambat ya, terlambat. Karena kalau menunggu 100 derajat atau menunggu 102, berarti teman-teman masih run to fail sebetulnya. Ya, menunggu overheat baru di follow up gitu ya. Jangan ya. Jadi teman-teman harus proaktif ya. Oke. Oke, sekarang saya mau nanya nih ke teman-teman. Kalau temperatur di dashboard itu
baru 101,9. Menurut teman-teman overheat nggak? Belum, Pak. Silakan, bebas. Belum ya? Belum. Oke. Kalau Anda menjadi Tapi operator, Anda tetap jalan atau berhenti? Berhenti Pak, berhenti. Berhenti ya. Yang lainnya? Jalan, Pak. Jalan, Pak. Jalan Operator ya. nggak tahu tuh, Pak. Karena kan alarmnya juga belum belum pasti belum nyala kan. Nah, nah itu ya. Jadi itu tadi betul sekali tuh. Jadi teman-teman jangan menunggu laporan operator ya. Ini saya nggak bermaksud menyalahkan operator karena waktu training operator itu kan baru diinstruksikan untuk lapor ke plan atau ke servis ketika overheat kan, ketika warning lampnya nyala atau buzzernya bunyi di dashboard monitor panelnya juga udah nyala gitu ya. Artinya kalau 101,9 itu 99% itu operator tetap akan operasi. Ini kita sudah 11 kali observasi Mas ya, ketika di data telemetrinya itu di perbatasan hijau merah baru 101,9 tadi, kita cek ke unit sama itu persis tuh di perbatasan hijau dan merah, tapi warning lampnya belum nyala. Kita tanya, "Loh Pak, kok masih operasi?" "Iya Pak, kan belum overheat Pak. Belum bunyi buzzer, belum bunyi warning lamp." Artinya kita nggak bisa lagi menunggu laporan operator. Kita eh, nggak bisa Mas. Jadi teman-teman servis lah atau teman-teman di plan yang harus proaktif ya. Bahkan jangan menunggu 101,9. Ketika trending temperatur sudah naik ke 90, 95, kalau unit baru kan atau normal di cooling system biasanya 80 sampai 85 ya. Tetapi ketika trendingnya udah mulai gradual naik sampai 90, 95, nah disitulah proaktif maintenance itu dilakukan, buatkan backlog untuk cleaning radiator di next service gitu ya. Jadi jangan menunggu overheat gitu ya. Oke, terima kasih tadi yang sudah update ya. Ini hidrolik sama ya, di hidrolik, di transmisi ya. Itu teman-teman. Oke. Ini adalah contoh ya bagaimana ketika overheating itu terjadi, teman-teman bisa melihat betapa dahsyat daya rusak dari eh, efek overheat gitu ya. Ini adalah cylinder liner. Ini adalah tadi yang ketika hanya menggunakan air biasa, kemudian overheat, ya. Karena teman-teman tidak pernah menduga kan bahwa engine coolant temperatur itu bisa mencapai 115 derajat itu. Ya, artinya teman-teman harus harus menggunakan coolant yang titik didihnya di atas 120 gitu ya. Jangan yang di bawahnya karena tetap bisa mendidih kan, gitu ya. Itu yang kita hindari. Ini adalah contoh kapitasi tadi ya. Oke. Pak Ponco, ada Ya, pertanyaan silakan. ada pertanyaan di chat. Kalau ada mau beli engine use atau engine yang sudah bekas pakai, tapi kita nggak tahu historinya, itu gimana ya Pak cara ngeceknya bahwa itu benar masih bagus? Mungkin dari pengalaman Pak Ponco. Pertanyaannya berat ini. Jadi karena kita tidak tahu historicalnya ya, umurnya berapa. eh mm, mm, mm. Gini, Kalau umur mungkin tahu kali ya Pak. Biasanya kan kita tanya ke penjualnya ini lifetime berapa gitu ya. Tapi oke. performance-nya ada nggak Pak kalau engine use itu? Baik. Ini kalau engine yang masih mechanical, masih manual, masih pakai FIP atau pakai mechanical injector, saya nggak rekomendasi Mas Tommy karena itu gelap ya. Tetapi kalau unit atau engine yang sudah menggunakan data telemetri, maka teman-teman wajib mendapatkan historical data telemetrinya minimal itu supaya nggak beli kucing dalam karung Mas Tommy. Oke, Itu oke. ya. Itu Mm-mm. ininya apa Karena keywordnya? betul, karena tidak sangat sulit ya kita kita bisa bisa melihat
secara visual dari luar itu nggak bisa itu engine itu, nggak bisa. Siap. Lanjut Pak Ponco. Oke. Nah ini adalah salah satu contoh ketika kita mengabaikan high fuel soot di dalam engine oil. Ketika ini terutama engine-engine yang masih pakai FIP ya, yang masih pakai nozzle, masih pakai mechanical injector itu kan produksi sootnya sangat tinggi ya. Ketika kontaminasi soot ini sangat tinggi di dalam engine oil, viscosity-nya naik, maka lubrication-nya pun akan eh, menjadi turun ya kemampuannya sehingga akan mempercepat kerusakan dari main bearing. Ada beberapa engine itu memang sudah DNA-nya high exhaust ya dari mulai baru ya itu mau nggak mau teman-teman harus percepat itu penggantian olinya. Nggak ada pilihan mas. Atau teman-teman tambahkan centrifugal cleaner yang untuk membuang soot di dalam engine oil. Itu salah satu cara untuk menghemat oli ya. Tetapi kalau engine itu nggak dilengkapi dengan centrifugal cleaner, maka harus dipercepat penggantiannya. Nggak bisa 500 ya. Harus balik ke 250 tuh. Kalau di 250 itu sudah kritikal ya shootnya ya. Shoot itu jelaga mas ya. Jadi kalau pembakaran tidak sempurna, asapnya hitam, nah itu adalah salah satu penyebab shoot ya yang ditangkap oleh oli engine itu ya. Itu yang nanti terakumulasi di dalam oli engine dan akhirnya membuat uh, performance lubrication-nya menjadi jauh menurun tuh, mempercepat keausan inner part engine. Ini yang tadi hanya pengulangan. Ini kita bandingkan ya. Yang kanan itu umur engine-nya 8.000 jam, ya dia hanya menggunakan air biasa. Yang kiri adalah uh, umur engine-nya 35.000 jam tuh, masih utuh ya linernya karena dia menggunakan super coolant. Saya nggak menyebut merek ya, silahkan teman-teman pilih sendiri coolant-nya. Saya nggak boleh menyebut merek. Yang penting titik didihnya harus tinggi ya. Karena syarat dari coolant itu kan anti boiling dan anti freeze. Teman-teman nggak bisa tuh beli coolant yang hanya anti boiling karena itu satu komponen ya di dalam coolant ya. Di dalam ethylene glycol itu dia berfungsi sebagai dua-duanya. Gitu ya. Tapi untuk Indonesia titik didihnya harus di atas 120 gitu ya. Oke. Ini adalah satu efek ketika tadi kondisi fuel soot yang dibiarkan, diabaikan sehingga memperburuk kondisi lubricating di head piston ya. Sehingga akan mempercepat nanti terjadinya keausan di liner, ya termasuk di ring piston, dan nggak lama lagi nanti muncul blowby dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah contoh unit dari 0 sampai 30.000 atau 6 tahun ya. Di mana customer ini berhasil memaintain temperatur hanya 80 nih ya. 80 derajat ini adalah salah satu modal besar. Jadi kalau tadi ada yang mau beli engine, itu silakan beli engine yang ini ya. Mas Tommy. Jadi download data telemetrinya, pilih engine yang historical coolant temperaturnya seperti ini, di bawah 85 ini. Nah, silakan beli nih, ya. Saya nggak nyebut merek ya. Oke. Nah, kalau hasil download data telemetri seperti ini, please jangan dibeli engine-nya nih. Meskipun baru 4.000 jam, ya, umurnya engine-nya, tapi jangan dibeli ya, mohon maaf. Karena ya Anda tinggal menunggu overhaul aja nih kan, paling hanya dipakai sebulan, habis itu overhaul tuh engine-nya. Gitu ya. Jadi ada teman-teman bisa membandingkan kan dengan yang tadi ya. Ini adalah unit yang engine ya, cooling sistemnya tidak di-maintain dengan baik gitu ya. Ketika engine temperatur increase gradual sampai 105. Kemudian di cleaningnya nggak sempurna, habis itu overheat lagi, di cleaning lagi, overheat lagi, di cleaning lagi. Nah, itu.
Harusnya seperti ini ya. Jadi kalau cleaningnya itu radiator cleaningnya itu konsisten setiap PM500, maka optimis teman-teman akan mendapatkan trending engine coolant temperatur yang sangat baik di sini ya. Nah, jadi jangan pernah mengabaikan engine overheat ya. Dan jangan menunggu overheat ya. Itu fatal gitu. Ini adalah salah satu contoh ini kayaknya nggak ada di grup sini ya, nggak ada di yang hadir hari ini. Ini salah satu contoh betapa fatalnya ketika engine overheat itu dilakukan pembiaran karena nggak ada laporan dari operator kan, karena tadi itu baru 101,9 terus operasi itu ya, nggak lama mulai low pressure tuh ya, low pressure sehingga sampai engine-nya itu jim ya, karena yang harusnya oil pressure itu 5 sampai 6 dia tinggal 1 kilo aja tuh karena sudah terjadi kebocoran di suction dan di discharge engine oil pump nih. Dia kan ada o-ringnya nih ya. Kalau engine ini sering terpapar overheat ya, kalau coolant-nya itu sudah 102, bisa dipastikan engine oil temperatur itu bisa mencapai 130 tuh. Inilah yang merusak o-ring ini. Itu ya. Jadi ini bukan fiksi ya, ini adalah satu kondisi ketika terjadi engine failure, fatality failure, kita ikuti untuk join investigasi di KRA, kemudian kita cek dan seperti ini kondisinya. Ya, gitu ya. Ini yang makanya ini yang kami sampaikan ke teman-teman maintenance management 4.0 itu simple ya. Ya, simple ketika Anda sudah proaktif activity di setiap kegiatan maintenance, maka insya Allah optimis teman-teman bisa mencapai optimize umur engine dan bonusnya prolong tadi itu bisa 35.000 ya, bisa 40.000 gitu ya. Tetapi kalau Anda tidak aware dengan temperatur manajemen ya, jangan berharap mencapai optimize 20.000 ya, mungkin 8.000 udah fail tuh engine-nya itu. 10.000 fail. Sampai hari ini masih banyak yang terjadi, Mas. Ya, masih banyak. Ini adalah pasangan dari oil pump tadi di silinder block, di mana o-ringnya mengalami deformasi seperti ini. Jadi efek dahsyat dari engine overheat itu tidak hanya di o-ring oil pump ya, jadi termasuk oil seal ya, kemudian water jacket packing o-ring yang di cylinder head ya. Maka kalau Anda biarkan overheat, nah tinggal menunggu waktu aja nanti itu bocor exhaust gas di cylinder head ya, bocor coolant di cylinder head, bocor oli dan lain sebagainya. Dan itulah yang memperpendek umur dari engine. Nah, kalau tadi itu adalah literasi temperatur maksimal untuk engine dan hidrolik. Ini adalah untuk transmisi ya, atau converter, power take off atau pump distribution gear ya. Jadi di mana dinyatakan overheat itu di 120 gitu ya. Dan ketika temperatur baru mencapai 119 ya, di dalam dashboard belum ada indikator overheat, tetap operasi operatornya ya. Sekali lagi bukan mencari kesalahan operator tidak, tetapi teman-teman lah yang harus proaktif. Teman-teman praktisi alat berat inilah yang harus melakukan aktivitas sebelum kerusakan itu terjadi. Gitu ya. Jangan menunggu laporan, gitu ya. Ini adalah literasinya semua. Silakan nanti teman-teman bandingkan dengan merek lain atau merek apapun, kurang lebih sama. Paling hanya beda 1 derajat gitu ya kira-kira ya. Nah, disinilah teman-teman mungkin dalam hati bertanya kan, 4.0 itu apa sih maksudnya gitu kan? Nah, ini adalah salah satu poin kenapa kita namakan 4.0 karena kita proaktif ya, karena kita tidak bisa lagi mengikuti limitasi ya.
parameter level berdasarkan OEM ya. Misalkan engine coolant temperatur dinyatakan overheat 102, maka kita buat notifikasi, kita buat warning otomatis ketika coolant temperatur mencapai 90, menembus garis kuning, otomatis nanti di sistem akan menyala tuh caution engine coolant temperatur. Kalau dibiarkan terus nyentuh merah, otomatis muncul critical dan memungkinkan akan email atau kirim WhatsApp ke tempat Bapak tuh. Ketika nanti data telemetrinya diutilisasi, ya, Bapak tinggal upload, ya, Bapak akan tinggal menunggu aja di office, ya. Karena Bapak menunggunya lebih rendah kan, di 90 dan 95 kan, bukan 102. Artinya memang ya disinilah proaktifnya kan, ya. Itu. Nah, kenapa kami memasang angka 90 dan 95? Karena ini adalah riset kami bersama tetangga-tetangga Bapak ini ya, sebetulnya lama nih dari tahun 2010 sampai 2020-an itu ya, menjelang pandemi itu, karena titik inilah titik yang paling aman, meskipun ada satu customer yang lebih rendah, Mas. Ada satu customer ketika temperaturnya mencapai 85 itu sudah dinyatakan caution, ya. Padahal di sini unit baru aja 85 gitu ya. Jadi itu adalah policy dari setiap perusahaan. Jadi silahkan kalau Bapak ingin menurunkan caution atau critical parameter levelnya lebih rendah, silahkan. Bapak tinggal request, Pak, saya ingin warningnya muncul di 85. Bisa tuh Pak, tinggal kita setting aja itu nanti. Begitu ya. Oke. Nah, ya ini adalah ketika Bapak tadi melakukan proaktif maintenance, ya, kemudian Bapak melakukan follow up 100%, apapun dari temuan oil analysis ya ataupun data telemetri, maka Bapak dengan mudah bisa mencapai umur optimal tuh 24.000 gitu ya. Dan ketika Bapak lanjutkan, maka Bapak akan mendapatkan prolong, mendapatkan bonus extended life tuh sampai 35.000 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah sukses story teman-teman Bapak juga nih ya, yang kita coba samarikan di sini. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara mudah melakukan optimizing engine life ya? Tadi di awal sudah kita berikan kisi-kisinya ya, bahwa ternyata tidak cukup hanya time base Pak ya, bahkan condition base pun masih kurang ya. Jadi perlu satu sentuhan lagi yang tadi udah kita diskusikan, yaitu proaktif ya. Itulah poin penting dari maintenance management 4.0. Nah, ini sekilas ya. Jadi tentu teman-teman punya berbagai macam istilah, tetapi saya hanya mengambil strategic maintenance yang memang secara umum ya di dunia alat berat, dan ini sudah banyak dilakukan oleh tetangga-tetangga teman ya. Kenapa time base itu tetap besar di bawah ya? Coba teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Time base maintenance itu adalah ya udah mengikuti literasi dari OEM kan, ganti oli, ganti filter, valve clearance check, dan seterusnya gitu ya. Kenapa semakin ke atas semakin kecil? Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Ya. Jadi time base itu kan mengikuti semua petunjuk dari OEM gitu ya. 500 jam, 1000 jam, 2000 jam, 4000 jam gitu ya. Sesuai buku petunjuk gitu ya. Merek apapun. Oke. Kemudian setelah time base itu excellent dilakukan ya, maka wajib hijrah ke level 3 atau condition base.
Pertanyaannya adalah kenapa semakin ke atas semakin kecil? Oke, jadi gini, eh teman-teman tidak boleh melupakan apapun ya sesuai SOP, sesuai petunjuk dari OEM bahwa preventive maintenance ya atau biasa kita sebut time base itu wajib ya, hukumnya wajib, nggak boleh ditinggalkan ya. Sedangkan condition base itu sebetulnya sunnah Mas ya. Ya, termasuk yang proaktif prediktif itu sunnah ya. Jangan sampai teman-teman menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang wajib tuh. Kebalik gitu ya. Jadi karena seringkali ada tuh yang mungkin terlalu inovatif atau terlalu canggih ya. Dia jumping tuh yang paling atas tuh ke RCM gitu ya. Tetapi ternyata time base-nya bolong-bolong tuh ya. Time base-nya di extend ya kan. PS-nya telat, PS kucing dan lain sebagainya itu maksudnya ada di situ tuh. Jadi semua kegiatan keterkaitan time base harus excellent. Nah, silakan Bapak tambahkan yang sunnah, condition base, kemudian prediktif dan proaktif gitu ya. Pak Monco, Yes, silakan. ada pertanyaan ini di chat. Jadi tadi mungkin bisa diulang untuk yang coolant yang paling pas itu apakah etilen atau propilen? Sama ada nggak sih menurut Pak Ponco kan sudah melalang buana ini, ada nggak unit yang punya early warning gitu. Jadi kalau misalnya manufacturer bilang 100 berapa tadi 110 overhead 110 baru overhead sehingga operator nggak ngeh sebelum 110. Ada nggak sih ya unit yang ngasih kayak lampu kuning dulu baru setelah itu lampu merah. Tentu yang Baik. Oke, jadi kalau untuk coolant, mohon maaf saya tidak akan menyebutkan bahan ya karena ini kan menyangkut kode etik ya. Jadi saya tidak pernah menyebut merek, tetapi ketika teman-teman mau menggunakan super coolant, pilih yang titik didihnya di atas 120 derajat Celcius. Karena ingat teman-teman, tadi ada kejadian engine overheat itu sampai 115 derajat Celcius tuh. Artinya kalau hanya menggunakan coolant yang titik didihnya 110, maka itu akan menimbulkan gelembung tadi, Mas. Ya. Dia akan mendidih tuh di 110 kan? Itu. Jadi bahannya apapun silahkan. Yang pasti dia harus ramah dengan radiator tembaga dan aluminium kan? Harus dua-duanya tuh. Karena sekarang sudah modelnya begitu tuh. Ramah lingkungan, kemudian ramah dengan tembaga dan ramah dengan aluminium radiator. Tuh. Terus pertanyaan yang kedua tadi gini. Jadi ini pertanyaan yang sudah lama disampaikan tuh, ditanyakan ke kami, Pak ada nggak sensor yang memberikan warning di 95? Kita beberapa customer kita mencoba mencari itu nggak ada Mas Tommy, nggak ada. Jadi bahkan dicoba menggunakan satu mekanisme yang otomatis ada tambahan perangkat, tetapi nggak berhasil. Artinya gini, di awal kan saya sudah sampaikan bahwa kita ketika hijrah ke 4.0, kita udah nggak bisa lagi percaya ke operator. Ini bukan salahnya operator ya. Mungkin perlu modifikasi nih untuk training operator tuh ya. Jadi jangan jangan menunggu 102 yang menunggu warning lamp nyala tadi ya, jangan. Nah, itu tapi itu kan perlu waktu tuh, perlu puluhan tahun untuk merubah materi trainingnya itu. Nah, yang harus proaktif adalah kita. Kita yang praktisi maintenance inilah yang harus proaktif. Kan sudah ada data telemetrinya kan? Mau merek apapun sekarang sudah ada loh ya. Nah, ketika temperatur trendingnya naik sampai 95, disitulah kita proaktif untuk cleaning radiator. Itu yang paling mudah tuh ya. Karena biasanya kalau kenaikannya itu gradual increase, ya udah nggak jauh dari radiator itu. Ya terutama bulldozer, excavator itu eh, potensi tersumbatnya radiator fan itu lebih cepat ya dibanding dump truck ya. Kalau dump truck kan dia selalu apa lepas gitu ya ketika ada debu atau apapun dan nyucinya mudah kalau truk kan bisa masuk ke washing pad dan sebagainya.
Oke, oke. Oke, itu ya Siap, siap. jawabannya ya. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Oke, eh jadi mungkin teman-teman punya istilah lain ya. Kemarin minggu depan saya juga diundang ke KPP itu untuk sharing mengenai prescriptive maintenance tuh. Jadi saya juga baru dengar tuh kan. Nah, setelah kemarin kita googling ya ternyata sebetulnya nggak jauh dari proaktif tuh. Artinya gini, jadi mau menggunakan strategik apapun ya teman-teman, silahkan mau pakai Six Sigma atau apalagi tuh kemarin banyak banget tuh atau RCM ya kan RCM ini kan sebetulnya untuk dunia aviasi kan yang harus zero error tuh mungkin belum terlalu cocok kalau dunia alat berat ya karena teman-teman akan sibuk banget itu gitu ya. Nah, yang paling penting adalah follow up atas apapun yang ditemukan dari oil analysis dan dari data telemetri, maka itu 100% harus di follow up. Ya, gitu ya. Maaf. Oke, Pak. Oke, lanjut Clear ya. banget. Jadi Kenapa pertanyaannya Pak Poco tadi clear banget? Kenapa semakin semakin ke atas semakin kecil di bawahnya lebar, gitu ya Pak ya? ya, ya Ya, betul. monggo Pak, lanjut Pak. Oke. Tapi kami juga nggak melarang ya kalau teman-teman ingin implementasi RCM silahkan ya. Tapi sebaiknya dibaca dulu. Kemudian ya sebaiknya juga ATM juga tuh yang sudah menjalankan. Terus kendalanya apa. Tetapi kalau teman-teman sudah bisa menjalankan condition base itu sudah luar biasa ya. Ditambah dengan proaktif 4.0 itu menjadi sempurna itu ya. Kelihatannya sederhana Mas ya, tetapi ternyata nggak gampang tuh dari sisi follow up. Konsistensi follow up-nya itulah yang menjadi kendala paling besar. Karena kan nambah kerjaan tuh, ya kan? Unitnya masih operasi kok Pak, ngapain nyuci radiator gitu ya? Itu yang sering terjadi tuh. Nggak ada keluhan kok. Wah itu masih produktif dan sebagainya. Nah itulah yang tadi Usain Bolt itu kan kita nggak tahu kan tekanan darahnya berapa ketika berlari dengan kecepatan tertinggi ya kan detak jantungnya berapa. Ternyata udah melewati limit tuh. Udah 102 itu temperaturnya misalkan itu ya. Oke. Nah, eh pada kali ini memang saya sedikit menyinggung data telemetri yang ada di Komatsu ya karena memang sejauh ini itu yang paling komplit yang saya tahu ya karena saya juga pernah mendapat sharing dari teman-teman dari eh, brand yang lain dari sisi apa temperatur trending kemudian pressure trending itu VMS itu paling paling lengkap gitu ya. Nah, ketika teman-teman eh, membeli unit yang ada data telemetri VMS ya tanpa saya sebutkan tentu udah tahu mereknya kan. Itu kalau teman-teman pretelin ya hardware-nya, ya controllernya, sensor itu harganya hampir 21.000 tuh. Jadi coba teman-teman kalikan 16.000 tuh, berapa tuh harganya? Sudah seharga Zedix ya, Mas Tommy ya, kira-kira 21.000 kali 16.000 ya, sangat mahal. Artinya ini sudah ada teknologinya, tinggal di-download, tinggal di-follow up temuannya apa, dikombinasikan dengan oil analysis. Nah, harusnya seperti itu. Jadi sayang ya kalau 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 teknologi mahal ini tidak di utilize ya dengan maksimal oleh teman-teman. Nah, eh, tapi teman-teman praktisi maintenance yang hadir hari ini jangan berkecil hati ya, meskipun unitnya itu tidak dilengkapi dengan data telemetri ya. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Bagaimana mengoptimalkan umur engine ya. Untuk prolong mungkin agak berat ya, ya. Tetapi minimal optimize mencapai umur pabrikan 20.000 dengan selamat gitu ya. Selamat itu tidak ganti crankshaft, tidak ganti silinder block, tidak mengganti silinder head. Nah itu. Itu artinya ada sukses tuh. Sukses optimize engine life gitu ya. Atau transmisi misalkan gitu ya. Oke.
memang data telemetri ini membuat kita semakin confident ya, semakin cepat, semakin mudah untuk melakukan monitoring machine condition ya. Ujungnya adalah untuk meminimize breakdown unscheduled gitu ya. Kemudian data telemetri ini juga akan dengan mudah merekam apakah ada kemungkinan terjadinya improper operation ya, ataukah mungkin habit dari operator dan keterkaitan safety ya. Kemudian kita juga bisa dengan mudah untuk melakukan refresh operator training berdasarkan operator abuse dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Itu adalah salah satu manfaat dari dalam data telemetri yang sudah ada. Oke, sekilas apa sih telemetri teknologi itu? Ya, kalau umumnya kan di beberapa merek kan namanya VMS gitu ya. Jadi ibarat teman-teman melakukan medical check up. Kalau biasanya MCU setahun sekali, VMS itu MCU-nya setiap 2 detik Mas ya. 2 detik kemudian disamarikan setiap 20 jam. Ingat ya, kalau teman-teman setahun sekali, kalau alat berat ini, VMS ini, medical check up-nya setiap 2 detik Mas. Direkam, kemudian disamarikan setiap 20 jam. Dia bisa menyimpan data sampai 7 bulan ya, atau 3.500 jam. Kemudian data payload manager itu bisa 5.000 cycle itu ya, dan seterusnya. Itu adalah feature dari data telemetri. Nah, tentu ketika MCU ya, ketika hanya melakukan tes EKG di atas treadmill itu nggak cukup ya. Itu kan baru data telemetri ya. Jadi wajib dikombinasikan dengan oil analysis gitu ya. Kalau MCU itu ngambil darah, ngambil urin, intinya adalah eh, condition based maintenance ini persis dengan orang MCU gitu ya kira-kira ya. Saya menganalogikannya seperti itu supaya mudah. Tetapi tidak cukup hanya oil analysis gitu ya. Data telemetrinya pun juga harus di-download gitu ya supaya lengkap. Karena supaya mudah untuk mengintegrasikan antara data telemetri dengan data oil analysis. Jadi kalau teman-teman itu di hasil check up-nya itu kan yang paling umum kan LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid, uric acid. Itu kalau di oil analysis tadi pertanyaan itu kan TBN, TAN, kontaminan, wear metal, PK index, isofG, cleanliness dan lain-lain gitu ya. Ya. Nah, ditambah lagi dengan tekanan darah, temperatur, torak, EKG dan sebagainya. Sehingga bisa kita dengan mudah kita integrasikan dalam satu aplikasi itu gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ini adalah bentuk lain dari data telemetri. Silahkan teman-teman mau merek apapun dibuka ya. Biasanya OEM itu mencantumkan bagaimana kondisi engine temperatur tuh ya. Nah, sebagai contoh ini adalah kelihatan tuh kan dari tanggal yang paling bawah. Ini kan blok warna birunya nambah satu, nambah satu. Nah, ya. Kemudian nanti lama-lama jadi merah nih. Nah, udah merah ini kan udah overheat ini kan. Jadi kalau merahnya baru satu, nah disitulah kita lakukan proaktif dengan cleaning radiator. Jangan sampai menunggu merah semua nih, udah 102 ini. Ya, udah terlambat. Udah terlambat. Ini adalah contoh bagaimana unit ini overheat, engine-nya overheat tapi dilakukan pembiaran ya karena setiap hari merah tuh semua nih. Ya, tidak ada follow up nih untuk mencuci radiator atau washing radiator gitu ya. Overheat, kemudian di cleaning turun gitu ya temperaturnya ya. Seperti itu.
Kemudian bahkan beberapa brand itu merekam tuh engine ini overheat pada tanggal 9 Januari jam 10 sampai jam 2 total 15 menit dan seterusnya gitu ya. Kelihatan ya. Engine ini overheat 46 menit setelah engine start pada tanggal sekian jam sekian gitu ya. HM sekian. Ini adalah recordingnya. Jadi jangan sampai ini muncul karena kalau ini sudah muncul berarti teman-teman itu run to fail tuh. Sudah overheat baru follow up gitu ya. Jangan ya. Jangan. Harus kita balik. Kita harus proaktif gitu ya. Ini juga contoh yang sudah terlambat. Ini sama yang tadi yang overheat itu. Tentu setiap brand berbeda ya fiturnya ya. Jadi tetapi intinya teman-teman harus maksimalkan yang dari sisi temperatur trending sama pressure trending nih ya. Nah, banyak sekali yang bertanya ke kami, apa sih Pak hal yang paling sulit ketika melakukan optimize atau prolong machine life ya? Dalam tanda kutip engine life, transmission life maupun rear axle. Oke. Jadi kalau teman-teman unitnya itu sudah common rail, maka itu masuk kategori mudah. Ya, atau HPCR atau MCRS ya. MCRS itu modular common rail system. Kalau HPCR itu kan high pressure common rail. Intinya gini, perubahan dari FIP ke common rail itu adalah revolusi diesel engine yang paling dahsyat ya karena kenaikan fuel injection dari hanya 200 menjadi 1.500 bahkan ada yang 2.000 bar itu ternyata menghasilkan pembakaran yang sangat sempurna itu ya. Bahkan beberapa engine itu ketika umurnya 35.000 itu tidak menghasilkan soot. Saking sempurnanya ya, saking sempurnanya pembakaran. Wajar kalau engine-nya awet gitu ya. Tapi kalau teman-teman unitnya masih pakai FIP atau masih pakai mechanical fuel injector ya, yang masih pakai spring itu, kemudian tidak ada data telemetrinya, ini lebih sulit Mas ya. Bisa, tapi lebih sulit. Harus extra effort ini, gitu ya. Oke. Terus bagaimana Pak kalau unit saya nggak menggunakan telemetri teknologi? Jadi ya unit yang masih pakai FIP atau mechanical injector tadi ya kan kelihatan ini kan masih pakai FIP nih. Jadi Bapak jangan mengharapkan untuk prolong ya. Bapak bisa mencapai umur optimal 20.000 itu udah hebat tuh, gitu ya. Artinya ya Bapak harus ikhlas tuh ketika nanti umur engine-nya mungkin hanya 10.000 atau kalau beruntung bisa 24.000 ya. Kalau teman-teman sudah jalankan tadi konsisten untuk wasing radiator setiap 250 atau 500 gitu ya. Kemudian teman-teman melakukan PPM atau technical analysis meskipun analog itu sudah sangat membantu Pak. Ya, cek oil pressure, cek blue by pressure, cek boost pressure, exhaust temperatur dan beberapa parameter yang lain itu untuk memastikan bahwa unit saya ini based on condition masih normal nih gitu ya. Ditambah oil analysis tadi ya. Gitu ya. Plus jalankan semua dengan konsisten ya. Misalkan ini di dalam OMM Operation and Maintenance Manual mau merek apapun itu pasti ditulis tuh clean dan inspect radiator fine. Nah, ini sebetulnya kan tetapi ini actualnya jarang dilakukan nih ya, jarang dilakukan. Nah, ini lakukan saja Pak ya, termasuk after cooler, intercooler ya. Cek semua cooler di sini wajib dicek dan atau cleaning gitu ya. Clean dan inspect gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa time base itu kenapa di bawah dan sangat besar ya karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib di sini. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa melakukan 100% ya optimis ya. Tapi kan gini, yang sering kita temuin adalah ketika lagi PS 500 kemudian radiatornya kotor, water trucknya ternyata
nyiram di mana gitu ya. Sehingga tertunda lagi. Nanti PS lagi, water trucknya rusak gitu ya. Nanti pas mau ketemu PS lagi, airnya habis dan seterusnya. Ini klasik Mas ya. Artinya wajar kalau kemudian terakumulasi menjadi sekian ribu jam, kemudian engine-nya overheat, kemudian fail gitu ya. Gitu ya. Kesimpulan, jadi ini adalah penutupan diskusi kita hari ini. Jadi statistik ya bisa kita simpulkan bahwa trending engine oil dan bulan temperatur maksimum itu berbanding lurus dengan umur engine gitu ya. Demikian hanya juga dengan hydraulic oil ya. Semakin tinggi hydraulic oil temperatur ya akan berbanding lurus dengan umur main pump, silinder ya, hose, o-ring semakin pendek tuh ya. Di transmisi juga sama nih, yang transmisi power shift maupun hidrostatik sama ya. Semakin tinggi temperatur kerjanya, ya meskipun near overheat ya, yang tadi 101,9 atau 119,9, tetapi itu dampaknya juga sudah sangat luar biasa. Jadi ingat jangan menunggu laporan dari operator. Kalau teman-teman menunggu laporan dari operator, berarti teman-teman masih run to fail tuh. Ya, masih corrective maintenance tuh. Masih level 1 ya, gitu ya. Jadi itu sharing yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Tentu diskusi ini tidak berhenti sampai di sini ya, karena silakan nanti teman-teman Japri atau lewat Sekjen monggo bila memerlukan diskusi lanjutan kami akan coba bantu ya, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masuk itu dari Waalaikumsalam. Tapi belum selesai.